Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint dari praktikum destilasi operasi kontinu dari kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu destilasi dengan tujuan percobaan untuk menjelaskan pengertian kurva baku, membuat campuran binder untuk kurva baku, menggambarkan kurva baku, dan menentukan fraksi mol residu berdasarkan perhitungan dan percobaannya. Perlu kita ketahui dasar utama pemisahan dengan cara destilasi yaitu perbedaan di antara titik didih cairan pada tekanan tertentu. Proses destilasi biasanya melibatkan suatu penguapan campuran dan diikuti dengan proses perbandingan dan pengembunan. Destilasi merupakan proses fisika, tidak terjadi adanya reaksi kimia selama proses berlangsung. Destilasi adalah kunci utama dalam pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi dipisahkan menjadi fraksi tertentu didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Selanjutnya terdapat alat dan bahan. Untuk yang pertama terdapat refraktometer, pipet tetes, gelas ukur, pipet ukur, beserta alat destilasi. Selanjutnya untuk bahan yang kita gunakan ada etanol dengan 96% dan Aquades. Untuk prosedur kerjanya sendiri pada bagian pertama mempersiapkan pencampuran, dicek pipa pengeluaran cairan, dibiarkan tertutup, kemudian disiapkan 1,5 liter campuran etanol dan air, disiapkan 1000 ml Aquades dan 500 etanol, dicampurkan dan dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian dihidupkan pompa pemanas sampai tidak ada lagi campuran di dalam tangki ketika campuran sudah siap. Selanjutnya untuk langkah terakhir dimatikan pompa saat tangki telah kosong. Pada proses kedua, proses destilasi, yaitu dihidupkan penghubung utama dengan posisi vertikal akan muncul sinar leo putih. Kemudian dihidupkan pemanas dengan memutarnya ke arah kanan, tombol heater. Kemudian ditunggu sampai campuran mendidih dan menguap sampai atas kolom. Dicek temperatur penguapan, dijaga range temperatur dengan cara membuka katup ketika mencapai 79 derajat Celcius dan menutup katup pada 89 derajat Celcius. Kemudian dihidupkan lagi jika masih ada umpan ketika campuran dalam boiler jumlahnya akan menurun. Selanjutnya, pada proses penentuan kadar etanol, digunakan skala etanol, ditampung destilat pada wadah berdiameter kecil dengan panjang yang cukup, kemudian dicelupkan skala etanol pada larutan dan dibaca langsung. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dibacakan dengan Saudari Sarah. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan, di sini adalah tabel hasil dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu di mana dengan volume air, volume etanol, dan dihitung indeks biasnya. Yang pertama itu adalah volume air 0 dengan volume etanol 10 menghasilkan indeks bias 1,354583 dan volume air 1 dan volume air etanol 9 menghasilkan indeks bias 1,3585483. Dan bisa dilihat di sini pada yang terakhir itu adalah volume air 10 dan volume etanol 0 dan menghasilkan indeks bias 1,332583. Selanjutnya, pengukuran indeks bias suatu zat cair penting dalam penilaian sifat dan kemurnian cairan, konsentrasi larutan, dan perbandingan komponen dalam campuran dua zat cair atau kadar yang diekstrakkan dalam pelarutnya.
Pada percobaan ini, indeks bias yang didapatkan pada etanol murni adalah 1,359583. Destilat yang diperoleh tidak benar-benar murni. Hal ini kemungkinan masih terdapatnya zat lain seperti air atau pengotor pada destilat. Hal tersebut dapat terjadi karena suhu pada saat memanaskan zat kurang dikontrol dengan baik dan masih terdapatnya udara yang masuk saat destilasi, sehingga mengganggu proses yang terjadi. Sehingga destilat yang diperoleh tidak murni etanol. Untuk kesimpulan, yang pertama, pembuatan kurva baku digunakan untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam pencairan suatu kadar yang absorbansinya sudah diukur. Yang kedua, pada percobaan ini, indeks bias yang didapatkan pada etanol murni adalah 1,359583. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyebutan katanya, kami mohon maaf. Kami akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.